Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Al-Ikhwan Dinsos Provinsi Jawa Timur, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Dinsos Jawa Timur yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang hamba Allah yang soleh, yang kondisi fisiknya tidak punya tangan, bahkan kedua matanya buta. Dalam riwayat yang lain juga tidak memiliki kedua kaki, dua tangannya buntung, kakinya juga buntung, kedua matanya buta. Subhanallah, orang yang seperti ini justru ungkapan syukur kepada Allah luar biasa. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya Allah, segala puji milikmu ya Allah. Engkau yang telah menganugerahi kepadaku keutamaan dibandingkan penciptaanmu yang lainnya. Masya Allah. Maka patut bersyukur kepada Allah, kita semua fisiknya sehat walafiat, penciptaannya sempurna. Alhamdulillah. Ini penting. Orang model seperti tadi yang namanya Abu Kilabah, kedua matanya buta, kedua tangannya buntung, tidak punya kedua kaki, tapi setiap saat getaran lidah lisannya keluar dari mulutnya suatu ungkapan, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Subhanallah. Maka doa siapapun yang berdoa, awali dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Lalu ada ungkapan kalimat yang tidak ada oleh Allah ditolak, baik dia orang yang soleh maupun dia orang yang toleh, orang yang taat maupun pelaku maksiat. Apa itu kalimat yang Allah tidak menolaknya? Yaitu ucapan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita sama-sama mengucapkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema pada kajian Ba'da Zuhur hari ini yaitu bagaimana amal tauhid. Seorang ulama besar, seorang waliullah yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin Athaillah As-Sakandari, yang kita sering mengenalnya Ibnu
Isma'ilah As-Sakandari di dalam sebuah kitabnya yang beliau tulis namanya Al-Hikam. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Artinya, di antara tanda-tanda bahwa seseorang bergantung kepada amal usahanya adalah berkurangnya harapan akan karunia dan rahmat dari Allah ketika padanya terjadi suatu kesalahan atau dosa. Di antara tanda seseorang bergantung kepada amal adalah berkurangnya harapan akan rahmat karunia yang diberikan Allah. Gampangnya begini, alhamdulillah usaha lancar, alhamdulillah anak-anak sudah pada nikah semua, dapat jodoh baik semua, hatiku ayem tentrem. Kalimat ungkapan seperti itu, real hati, tenang, nyaman seperti itu dengan kondisi yang ada, itu namanya bergantung kepada amal. Pada momen yang sama kita tidak butuh pitulungane Gusti Allah. Alhamdulillah ada-adaku kuliah di sana, excellent semua, tenang, bangga. Itu namanya bergantung kepada amal. Pada saat yang sama kita tidak butuh pertolongan Allah. Nah, jadi ketika ini kita sekarang kan siaga berapa sekarang? Siaga 3. Boten siaga malah. Wonten Bogor sing banjir itu loh, siaga 1. Al-Hikam itu jamak daripada hikmah. Jadi kitab tersebut berisi butiran-butiran mutiara, kalimat-kalimat yang penuh hikmah dari seorang yang hatinya bersih, yang mukasyafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa untaian kalimatnya? Salah satunya adalah min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Artinya, di antara tanda-tanda bahwa seseorang bergantung kepada amal usahanya adalah berkurangnya harapan akan karunia dan rahmat dari Allah ketika padanya terjadi suatu kesalahan atau dosa. Di antara tanda seseorang bergantung kepada amal adalah berkurangnya harapan akan rahmat karunia yang diberikan Allah. Gampangnya begini, alhamdulillah usaha lancar, alhamdulillah anak-anak sudah pada nikah semua, dapat jodoh baik semua, hatiku ayem tentrem. Kalimat ungkapan seperti itu, real hati, tenang, nyaman seperti itu dengan kondisi yang ada, itu namanya bergantung kepada amal. Pada momen yang sama kita tidak butuh pitulungane Gusti Allah. Alhamdulillah ada-adaku kuliah di sana, excellent semua, tenang, bangga. Itu namanya bergantung kepada amal. Pada saat yang sama kita tidak butuh pertolongan Allah. Nah, jadi ketika ini kita sekarang kan siaga berapa sekarang? Siaga 3. Boten siaga malah. Wonten Bogor sing banjir itu loh, siaga 1. Nanti sudah meresat siaga 2, aman siaga 3, gitu kan? Ketika aman siaga 3 itu loh,
aman wes, beres. Saat yang sama dia tidak butuh Allah. Padahal orang yang beriman kepada Allah, hidup kita ini selalu siaga satu, karena kita menghadapi kemungkinan yang terburuk sekalipun. Makanya kita selalu minta pitulungan Gusti Allah. Surat Yunus ayat 58. Surat napa Bu? Yunus 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan curahan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan kedua hal ini engkau hendaknya tentrem, ayem, tenang, senang, gembira dengan karunia dan rahmat Allah. Huwa khairum mimma yajma'un, sebab kedua hal tersebut lebih baik dari apa-apa yang telah engkau kumpulkan. Maksudnya ngeten, alhamdulillah berkat rahmat, alhamdulillah berkat karunia dan rahmat Allah, pitulungane Allah, aku iso poso bulan Ramadan. Alhamdulillah berkat karunia dan rahmat Allah bisa sholat zuhur di awal waktu berjamaah. Alhamdulillah berkat rahmat karunia Allah, aku pagi-pagi iso infak sedekah weweh karo wong sing butuh-butuh. Kira-kira kalau itu yang terjadi pada diri kita saat kita beramal, saged sombong napa boten? Saged riya napa boten? Boten. Sebab apa? Yang menggerakkan kita bisa sholat, yang menggerakkan kita bisa infak sedekah, yang menggerakkan kita jadi komitmen amal soleh, semua pertolongan Gusti Allah, bukan awake dhewe. Begitu. Maka ada hadis Nabi, bukanlah amal ibadah, bukanlah kesolehan, bukanlah amal kebaikan yang dia lakukan yang sebanyak itu yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga Allah. Tapi yang memasukkan dia ke surga Allah adalah rahmat Gusti Allah. Lalu ada orang dengar ujungnya tok, nek ngono gak usah ibadah, gak usah sholat, gak usah poso Ramadan, sing penting dapat rahmat Allah. Lah bagaimana bisa dapat rahmat kalau tidak ibadah? Justru orang yang diberi rahmat itu, orang itu tergerak jadi ibadah. Kula panjenengan hadir melaksanakan sholat zuhur berjamaah di awal waktu, sebab ini ditulung Allah. Kan banyak penghalang-penghalang, penyebab orang, aku aslinya pengen puasa di bulan Ramadan, lah kok pas tugasku banyak, lah kok pas ada tugas kemana gitu tuh yang berat, lah kok pas sakit, lah kok pas ada macam-macam, banyak alasan, 1001 alasan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka tetap saja kita wajib beramal, karena diantara tanda karunia dan rahmat Allah itu justru menggerakkan si hamba jadi taat kepada Gusti Allah. Nah, maka amal, kita wajib menyiapkan amal. Apa yang disebut dengan amal? Ma huwal amal? Harokatul jismi awil kolbi. Nah, amal itu adalah harokatul jismi awil kolbi, gerakan tubuh, gerakan badan, atau gerakan hati, itu amal. Tubuhnya bergerak, panca inderanya bergerak,
atau hatinya bergerak, berarti amal. Nah, amal ada dua, ada amal solih, ada amal tolih, ada amal toat, ada amal maksiat. Apa amal taat? Intaharroka bima fihi sawab summiya to'ah. Jika gerakan badan, anggota tubuh, gerakan hati mendatangkan kebaikan dari Allah, mendatangkan pahala dari Allah, itu disebut dengan amal taat. Jadi kita duduk-duduk, ada orang lewat, kok jalannya ketok lemes, dalam hati, ya Allah, mugi-mugi wong iku tadi wong sehat, muga-muga posone lulus. Hati lo ngomong gitu tok, diam, tapi kemudian gerak hatinya dengan doa yang baik. Itu amal taat, mendatangkan pahala dari Allah. Itu. Jadi gerakan badan, gerakan hati yang mendatangkan pahala dari Allah disebut amal taat. Makanya ketika halamannya kotor, dibersihkan, dibuang di tempat yang semestinya. Begitu ke toilet, kok ada kerannya nggak dimatikan, ngalir sendiri, siapa yang terakhir, mungkin lupa, dimatikan karena nggak ada yang pakai. Itu amal taat. Selama ini kesadaran kebaikan karena Allah, itu jadi amal soleh. Yang kedua, ada yang disebut dengan amal maksiat. Intaharraka bima fihil iqab summiya maksiyah. Jika gerakan anggota badan, gerakan tubuh mendatangkan kemurkaan dari Allah, mendatangkan siksa dari Allah, itu disebut dengan amal maksiat. Nah, hari ini kita akan bahas amal taat saja deh, mumpung Ramadan, sehingga selalu berpositif di dalam amal kita sehari-hari. Jadi amal taat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amal taat tadi kan gerakan anggota badan, hati, dalam rangka mendatangkan pahala dari Allah. Amal taat ini ada tiga bagian. Disebut pertama amal syariat, yang kedua amal tarekat, ketiga amal hakikat. Nah, di dalam amal hakikat nanti ada amal ma'rifat. Ada yang membagi empat sih, tarekat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tapi ada yang membagi tiga, syariat, tarekat, hakikat. Ma'rifat ada di dalam hakikat. Nah, kita bongkar dulu apa amal syariat. Amal syariat itu ya amalan kita sesuai dengan ilmu fikih. Ilmu syariat fikih, tata cara bagaimana bersuci, bagaimana ibadah, bagaimana muamalah, bagaimana komunikasi, bagaimana tentang perpolitikan siasa, bagaimana tentang jinayah, tentang peradilan. Itu namanya syariat. Jadi orang yang melakukan amal berdasarkan ilmu syariat. Fungsi daripada amal syariat, liislahil jawari. Amal syariat itu untuk membersihkan tubuh, anggota badan. Jadi amal syariat itu untuk membersihkan anggota badan. Bapak Ibu kalau badannya kotor, bau, keringat, itu kan penuh dengan kotoran toh. Apalagi habis kerja di lapangan, kerja di sawah, banyak dengan bejibun tanah lumpur. Ini adalah kotoran. Orang harus bersihkan dari kotoran. Caranya apa? Mandi.
Orang badannya kotor mandi. Mandi itu adalah prosesi. Prosesi apa? Di dalam amal syariat ada yang namanya amalan taubat, amalan takwa, lalu amalan istiqomah. Jadi amal syariat itu ada 3, ada taubat, ada takwa, ada istiqomah. Tujuan amal syariat li islahil jawari, untuk membersihkan tubuh badan. Kalau badannya kotor, maka harus bersih dari kotoran. Caranya apa? Pertama, tobat. Tobatnya orang yang badannya kotor mandi. Jadi orang mandi itu orang yang sedang tobat dari kotoran tubuh. Yang kotor itu kan bukan badan melakukan main lumpur, bukan hanya itu. Tangan iki suka jahil, nyentrong orang, nyakitin orang. Mulut ini kadang-kadang lidah tak bertulang, gampang seenaknya bicara, menyakiti orang, menghina orang, sombong dengan ucapannya. Ini kan penuh dengan kotoran. Ini harus disucikan, dibersihkan di mulut kita ini. Apa? Tobat. Kalau tobatnya kotoran badan, mandi. Kalau tobatnya orang yang kotoran sebab dilakukan anggota tubuhnya dengan perbuatan maksiat dan dosa, ya tetap tobat. Tobatnya apa? Datang kepada Gusti Allah. Yang paling susah tobat itu apa? Rasa menyesal. Panjenengan ewon-ewon moco istighfar, astagfirullah, astagfirullah, bendino, tapi rasa sesalnya boten muncul. Itu harus dimunculkan, itu rasa sesal. Mengucapkan astagfirullahaladzim, nun Gusti, ampun ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Gusti Allah balik tanya, kamu merasa punya dosa apa? Kulo bingung Gusti, dosa apa? Ditakoi malah bingung. Untuk kesungguhan kita masih tobat. Maka orang yang tobat itu tidak mesti. Ada orang tobat dari dosa besar, habis bunuh orang tobat, habis nyuri tobat, habis zina tobat, karena selesai melakukan dosa besar tobat. Tapi ada orang tobatnya bukan karena dari dosa besar, dari dosa kecil tobat kepada Allah, nyesel, nangis ke Allah. Kamu kenapa kok nangis? Matamu sampai merah semua. Aku tobat dengan Allah. Dosamu apa? Dosa besar? Enggak, telat sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah kan bukan dosa. Tapi ada ulama-ulama kelas advance itu, Masya Allah, bagi mereka itu terlambat sholat berjamaah itu merasa dosa. Kalau kita alhamdulillah masih kebagian takbir terakhir, misalkan alhamdulillah masih kebagian tahiyat akhir, masih alhamdulillah. Bagi orang tertentu itu tobat itu. Ya Rabbana, nikmatmu kau curahkan begitu banyak, urusan sholat saja telat. Tobat mereka, astagfirullah ya Allah, tolong Gusti, asar aku nggak iso telat maneh, asar harus lebih tepat waktu. Ancene aku muajin ya lebih awal datangnya. Masa muajin telat-telat, harus lebih awal. Nah, jadi tobat, ada orang tobat itu dari dosa besar, dari dosa kecil, dari hal yang makruh. Ada orang itu tobat karena merasa belum bisa menyempurnakan amal. Masya Allah. Ramadan ini bulan istimewa, yang diutus oleh Allah datang ke hadapan orang beriman. Jadi kita tidak usah mencari di mana ada keberkahan, tapi Ramadan yang penuh dengan berkah ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya berkah, Nabi dulu sebelum Ramadan pun selalu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku ya Allah di waktu pagi ya Allah. Jadi Nabi itu berdoa untuk umatnya yang bisa bangun di waktu pagi, diberikan doa barokah.
Walaupun begitu kan masih banyak yang bangun kesiangan. Oh, kalau prajurit itu saya kalau suka guyon begini, Masya Allah, hebat para tentara itu. Kalau Senin sampai Jumat bangunnya jam 2 sudah bangun. Kenapa? Takut ketinggalan land. Karena mereka ngeland pakai truk, pakai bis. Kalau kesiangan gak ikut land dia. Kalau libur kerja, Sabtu Minggu gak kerja, ojo ditangekno yo. Nah, insya Allah di sini ndak ya. Insya Allah. Jadi Nabi berdoa, didoakan oleh Nabi keberkahan bagi orang yang bisa bangun lebih awal. Itu sudah. Ramadan bulan berkah. Supaya orang bisa bangun lebih awal apa? Puasa. Supaya bisa puasa kuat, sahur. Supaya bisa bangun, ya bangunnya sebelum subuh. Dibantu oleh mekanisme oleh Allah, kita bangun lebih awal sebelum subuh untuk makan sahur. Padahal Nabi dulu sudah berdoa, ya Allah berkahi umatku yang di waktu paginya sudah bangun. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka amal syariat itu untuk memperbaiki anggota badan. Maka insya Allah orang yang rajin wudu, bercahaya wajahnya, bersih, yang rajin sholat, lebih ayem, tentrem, walaupun gak punya duit, tenang gitu kan. Tambah ayem, sholatnya akeh, duitnya akeh, alhamdulillah. Dan insya Allah orang yang ahli ibadah itu tidak akan miskin. Tidak akan miskin. Hatinya selalu kaya. Mungkin rezekinya miskin mungkin, tapi hatinya kaya, sehingga dia tidak merasa kesulitan terhadap apapun. Karena hidup ini sak cukupe. Hidup ini sak cukupe. Masya Allah. Makanya tadi Abu Kilabah itu tidak punya kedua mata, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, tapi syukurna Allah. Apa kekurangan? Allah tidak memberikan kekurangan. Dengan fisik yang kurang, hatiku diberikan berkah, selalu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, musibah yang besar terjadi itu ketika kehilangan iman. Ketika kehilangan iman. Nah, jadi amalan syariat untuk memperbaiki anggota tubuh. Maka hadis Nabi juga berkata, Rasulullah bersabda, orang yang berwudu itu ketika dia berkumur, dosa-dosa akibat yang dikeluarkan dari mulutnya diampuni oleh Allah. Riwayat Imam Muslim, ketika membasuh wajahnya, dosa-dosa disebabkan oleh pancaran wajahnya itu berguguran dosa-dosanya. Ketika membasuh kedua tangannya, membasuh kedua kakinya, gugurlah dosa-dosa disebabkan oleh anggota wudunya itu. Subhanallah. Taubat, takwa. Makanya orang habis mandi sudah bersih, keluar ya pakai pakaian. Masa mudah. Orang yang pakai pakaian itu namanya takwa. Orang kalau sudah dibersihkan hatinya oleh Allah, setelah tobat, maka lakonono amal soleh, jenenge takwa, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Lalu istiqomah. Istiqomah itu boten neko-neko, yes pokoknya ngamal. Walaupun tidak banyak ngamal, jejeg-ajeg terus menerus, konsisten, konstan terus. Karena Allah menyukai orang-orang yang melakukan amal, walaupun kecil sedikit tapi istiqomah. Alhamdulillah. Tiap pagi 100.000 ngasih orang makan, nggak besar tapi tiap hari, itu termasuk disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mana gede. Yang kedua, amal tariqah, amal tarikat. Amal tarikat itu punya tujuan, fungsi apa? Liislahil jawar, liislahil kulub, untuk memperbaiki hati, membersihkan hati. Kalau panjenengan pengen hatinya bersih, maka ngamalnya ngamal tarekat.
Apa amalan tarekat itu? Ada 3 amalannya. Pertama, amalannya mesti ikhlas. Yang kedua, amalannya bener. Yang ketiga, pasti ayem tomakninah. Ini amalan hati. Orang kalau ingin melatih hatinya bersih, latihan ikhlas. Panjenengan wuduwe secara fikih mantap, tata cara kaifiyah salatnya secara fikih, ilmu hadisnya, tata caranya Nabi mantap. Tapi kalau hatinya belum bersih, amal wudu lan salate dadi riya, dadi sombong. Sebab apa? Hatinya belum dibersihkan. Wudu dengan tata cara yang benar sesuai syariatnya, sesuai syariat fikihnya, salat yang benar sesuai syariat fikihnya, infak sedekah semua lakukan berdasarkan syariat fikihnya. Tapi juga kenali amalan tarekat, amalan tasawufnya. Apa? Ngamale mesti kudu ikhlas. Orang kalau ngamalnya ikhlas, masya Allah. Bapak ibu kalau ngamal ikhlas napa sa ikhlase? Benten loh, ikhlas kalian sa ikhlase. Di dompet ada uang 125.000, yang masuk kotak infak yang berapa? Ikhlas nggih? Niku sa ikhlase. Nah, ikhlas itu mesti kudu gede. Gede, akeh, abot. Itu. Amalan ikhlas itu gede, akeh, abot ngelakone. Itu ikhlas. Jadi kalau amalan sing ikhlas itu asli ya, asli. Memang nanti sesuai kemampuan ya. Sesuai kemampuan. Nanti ada kajian ngamal itu nggak ikhlas pokoknya ngamal. Jenengan sedekah nggak ikhlas, nunggu ikhlas gak bakal sedekah. Sedekah walaupun gak ikhlas, sedekah tetap sedekah bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Jadi sopo sia-sia boten. Panjenengan sedekah walaupun gak ikhlas, sedekah seake-ake. Nanti orang yang disedekahi, ya Allah, mugi-mugi orang yang ngasih sedekah engkau muliakan. Nah, doanya masuk. Sampai jam berapa? Alhamdulillah. Jadi li'islahil qulub, membersihkan hati, maka amal mesti ikhlas. Orang ikhlas mesti bener, orang bener mesti tentrem atine. Ketiga, amal hakikat. Amal hakikat itu ibadah nang Gusti Allah, amal soleh yang dikerjakan seperti selalu merasa dilihat oleh Gusti Allah. Kalau panjenengan ngamal merasa dilihat oleh Allah, kira-kira amale bagus napa boten? Bagus. Jenengan salat Allahu Akbar, merasa dilihat oleh Allah, insya Allah salatnya dibaguskan karena Allah. Maka penting itulah amal tauhid. Ketika suatu amalan selalu disandarkan kepada Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala sholihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Ya Allah, Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayahmu ya Allah, agar kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur kepadamu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal soleh yang Engkau ridai. Ya Rabbana, baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Engkau baikkan pula kehidupan anak-anak cucu-cucu kami ya Allah. Engkau baikkan pula ya Allah negeri tercinta tumpah darah Indonesia Raya ya Allah. Ya
Ya Rabbana, berkahi sisa umur kami, berkahi usaha pekerjaan kami, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi saat-saat kami berjumpa denganmu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman dan Islam, wafat dalam kebaikan dan amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diselamatkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, dan semoga Ramadan ini diselamatkan untuk kita. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.